mungkin penerimaan itu gak cukup 1 hari 2 hari. Perkenalkan saya ibu dari 3 anak. Awalnya sih dari tahun 2016 suami saya terinfeksi dan dia harus dirawat. Nah, ternyata didiagnosa itu di rumah sakit itu terinfeksi kalau dia terinfeksi virus HIV. Pada akhirnya saya pun harus dicek juga dan ternyata saya pun sama gitu. Nah setelah itu ya seperti kebanyakan teman-teman yang awalnya tahu status pasti kaget. Terutama yang paling utama yang bikin khawatir itu karena saya udah punya anak 2. Nah gitu, karena kan sebelum melakukan tes sudah dikasih tahu kalau misalnya penularannya ke siapa dan siapa. Itu yang paling dikhawatirkan. Pada awalnya tuh kalau misalnya teman-teman yang lain pun pasti mengalami ketika buka status dan dibacakan statusnya oleh konselor tuh rasanya kayak ada petir gitu di atas kepala tuh udah dar gitu langsung, kok saya gitu, kenapa saya? Kan dulu tuh pastilah kebanyakan orang yang belum paham tuh orang dengan HIV tuh dulunya nakal atau dulunya berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi ya istilahnya itu buat dia gitu, ganjaran buat dia. Tapi kok kalau saya boleh bilang boleh mengeluh gitu ya, kenapa saya kan cuma sama suami saya gitu kalau untuk berhubungan. Dan terus saya pun untuk main yang maaf kalau misalnya dibilang nakal, saya enggak gitu. Kenapa harus saya gitu, kenapa saya gitu. Terus udah gitu yang saya lihat yang ada dalam pikiran saya cuma anak-anak, gimana anak-anak gitu. Tapi memang nggak cukup, nggak begitu lama sih bagi saya, karena pada saat itu saya harus mengurus almarhum suami yang memang dia kondisinya udah pada saat itu tuh diagnosanya toksoplasma, jadi udah lagi ngedrop, dan saya pun disarankan sama konselor tuh untuk fokus dulu ke almarhum suami. Jadi ya mau nggak mau saya harus bangun gitu. Cuman satu sih yang bikin saya ya udah saya terima. Saya cuma bilang ini mungkin ujian atau hadiah dari Allah untuk saya. Jadi dari beliau untuk saya. Jadi saya nggak, ketika saya bilang dari almarhum untuk saya kan nyalahin dia terus gitu. Pasti saya kesel, saya bilang sama almarhum ya adalah yang kita bicarakan gitu ya. Cuman balik lagi ketika saya lihat dia pun tidak menyangka kalau dia akan dapat juga gitu, terus dia akan kena juga. Jadi ya udah saya cuman saya bilang sama diri saya kalau memang ini dari Tuhan, dari Allah buat saya, itu aja, itu ujian buat saya gitu. Cuman yang beratnya lagi itu ketika kita harus minum obat seumur hidup. Nah itu yang paling bikin mungkin penerimaan itu gak cukup 1 hari 2 hari. Ada saya sampai setahun saya kayaknya ya, saya ingat karena katanya kan kalau obat itu nggak kita terima di dalam tubuh kita, mau minum gimana pun ya udah nggak ada reaksi apa-apa gitu. Banyak juga dengan teman-teman yang katanya ngobrol sama obatnya, emang iya sih itu saya lakukan, itu afirmasi seperti itu, maksudnya dilihat tuh kayak benci gitu ya, kok harus minum obat, kok saya harus sama kamu gitu seumur hidup saya gitu, ngebayangin. Karena pada saat itu pun pas pertama kali saya minum, karena saya punya penyakit lambung, mungkinnya sakit lambung ya, langsung ngedrop sih selama 6 bulan tuh. Bukan ngedrop karena sakit yang infeksi yang lain, tapi karena lambung saya memang gak kuat sepertinya gitu. Udah gitu kan almarhum meninggal, banyak faktor, mungkin saya bisa dibilang depresi juga gitu. Maksudnya belum menerima keadaan gitu kalau saya harus ditinggal suami, punya anak 2, terus saya harus minum obat, saya punya status HIV gitu. Yang saya ingat tuh 6 bulan. Almarhum suami sudah meninggal, dan setelah itu semua kita cek, anak-anak juga alhamdulillah tidak terinfeksi, anak-anak semuanya negatif. Nah di tahun 2020 saya menikah kembali dengan yang sesama dia juga sudah terinfeksi HIV, penyandang HIV, dan sudah minum obat dari awal. Begitupun saya, dari awal ketika saya tahu status, saya langsung minum obat. Nah, jadi dari awal saya tidak ada gejala karena memang pada saat itu kondisi saya pun masih bagus gitu ya, CD4 juga masih bagus. Nah yang sebenarnya saya dan suami saya yang kedua ini keinginan untuk punya anak ada, cuman dia pun tidak memaksakan gitu, tapi kita mengalir aja. Nah dari menikah sampai saya punya anak memang ada jeda waktu 1 tahun, karena di awal pernikahan saya masih bekerja, mungkin kondisinya fisik saya belum kuat atau gimana. Nah setelah saya berhenti bekerja, ternyata saya hamil. Ya awalnya sih memang kalau misalnya takut
takut sih ada, tapi dihilangkan. Cuma memang ada rasa khawatir sih ada, karena yang dua anak itu kan saya nggak tahu status gitu, tahu udah hamil dan udah pada lahir gitu, memang mereka negatif gitu. Nah terus yang ini tuh ya takut sih, masih ada ketakutan, masih ada. Pertengahan pernikahan saya melakukan konsultasi terlebih dahulu gitu. Pertama mungkin dengan teman-teman yang sudah pernah hamil, punya anak. Terus dari gitu yang paling pertama saya ada dokter sih, yang saya datang ke dokter, terus kita berdua, saya dan suami konsultasi, maksudnya meminta saran kepada dokter itu apa yang harus kami lakukan ketika saya ingin kembali lagi punya anak gitu. Ada ke perawat, ke konselor gitu. Nah karena memang saya pun sudah minum obat dari awal, itu dari tahun 2017 sampai dengan kemarin tuh mau hamil itu 2020 ya, udah 5 tahun lebih. Jadi dokter oke, nggak masalah gitu. Jadi kita ngikutin aja apa yang disarankan oleh dokter sama konselor juga. Nah di sana pun ada dokternya, dan memang dokter pemegang program dari awal saya minum obat sampai sekarang. Kita masih komunikasi alhamdulillah sama konselornya juga. Ya karena kalau CD4 sih udah nggak pernah dicek, tapi viral udah bagus dari awal. Terus minum obat juga nggak pernah putus. Jadi oke, katanya silakan ibu kalau mau memang program mau punya anak lagi. Udah ya. Nah nanti mungkin dokter saranin untuk tidak menyusui, saya ikutin juga itu. Nah, walaupun masih agak, maksudnya ada rasa aduh pengen mengasihi ya gitu, pengen seperti itu. Untuk pemeriksaan kehamilannya saya di RSUD Kota Bandung. Dari awal sudah positif. Kalau nggak salah itu di bulan Januari 2022, mulai saya kontrol ke RSUD, dan itu setiap bulan, nggak pernah telat ya. Jadi terus, dan untuk ke RSUD pun saya tanya dulu ke teman-teman pendamping, karena memang cukup membantu juga ya. Kalau teman-teman pendamping itu bukan cukup membantu, memang sangat membantu. Saya ada teman pendamping yang selalu komunikasi. Saya bilang saya hamil, terus saya harus kemana nih baiknya untuk cek dan lain-lain, disarankan untuk ke situ. Nah udah gitu kan ya, kalau untuk RSUD sih udah pasti secara asuransi atau BPJS bisa. Terus ya gitu mereka udah sangat paham. Nah, yang saya rasakan sih itu ya, ketika saya disarankan, memang ada dokter yang sudah terbiasa dengan teman-teman yang positif untuk pemeriksaan kehamilan. Ya udah di RSUD itu dari awal sampai kelahiran, dari umur kehamilan 3 atau 4 bulan kalau nggak salah, saya udah kontrol sampai menjelang kelahiran. Dan step-stepnya pun dokter tuh udah kasih tahu gitu, misalnya nanti, karena saya juga riwayat SC sesar gitu kan ya, kemungkinan besar saya pun akan sesar kembali. Tapi ada teman juga katanya memang awalnya dia melahirkan normal, terus dia udah bagus, dia bisa melahirkan secara bervaginal. Tapi kalau untuk saya sendiri katanya riskan, karena ada beberapa faktor yang memang saya harus sesar lagi gitu. Kayak itu nggak masalah, dan itu tuh udah dikasih tahu dari awal, ibu baiknya ini, dan sampai untuk KB pun saya disarankan dikasih masukan sebaiknya KB-nya ini gitu, karena memang pada saat itu saya sudah cukup umur, terus sudah gitu saya juga anak udah cukup lah gitu. Jadi saya disarankan untuk KB steril ya sama dokternya gitu, karena memang pertama itu terus yang udah bagi saya pun ya udah cukup lah, anak nggak perlu banyak-banyak gitu. Memang yang ini juga alhamdulillah udah dikasih lagi anak juga. Nah, udah. Terus sama dokter juga semua yang memang saya harus lakukan dokter udah sampaikan ke saya gitu. Jadi saya udah cukup nyaman gitu kalau misalnya di RSUD itu. Nah pada sampai pun di waktu kelahirannya ya, semua kalau saya sih nggak merasakan ada pembedaan. Mungkin ya pada saat saya hamil, di tahun yang memang sudah banyak mereka sudah sangat mengerti dan sudah sangat paham, saya pun nggak ragu gitu, nggak takut lagi untuk periksa. Terus nggak ada pembedaan saya ibu dengan HIV atau dengan yang lainnya gitu. Untuk asuransi pun untuk pembiayaan tidak ada masalah. Jadi saya sih merasakan nyaman aja. Terus udah gitu ada teman-teman pendamping yang kasih tahu informasinya, misalnya terkait setelah lahiran pun anak kita kan harus dites gitu kan. Terus anak harus gimana, terus nanti dirujuk ke dokter anak. Nanti tapi apa sih namanya, anak saya tuh pada saat kan untuk anak yang lahir itu ada 2 kali pemeriksaan di ID awal tuh. Emang waktu itu agak telat karena setahu saya RSUD pada saat itu di tahun itu tuh katanya alat untuk
itunya belum terdistribusi gitu. Tapi tahun sekarang katanya sekarang sih udah ada, setelah saya lahiran mungkin udah ada masukan, karena saya juga sampaikan ke pendamping, mungkin pendamping saya juga udah sampaikan, katanya sih udah langsung ada untuk saat ini. Jadi pada saat itu memang agak telat di pemeriksaan anak, jadi karena harus menunggu dulu si alat itu ada. Nah, saya dikasih informasi kalau tapi saya komunikasi sama teman pendamping itu, ketika ada satu rumah sakit yang ada alatnya saya langsung sana gitu. Nah, pada situ anak saya tuh 2 kali dites di rumah sakit Bandung Kiwari, itu tuh ada gitu. Ya udah, tes pertama hasilnya negatif, tes kedua pun hasilnya negatif. Nah yang ketiga pun kemarin 18 bulan tes yang antibodinya, dan dia pun reaktif untuk antibodinya. Jadi ya alhamdulillah sih, kekhawatiran yang pada saat mau tes pun masih deg-degan gitu, pasti itu sih. Padahal saya maksudnya udah hal-hal yang harus dilakukan sudah saya lakukan, tapi ya pasti lah, namanya manusia masih ada rasa khawatir. Tapi alhamdulillah di anak saya sekarang yang terakhir ini hasilnya bagus, dan dia sehat sih alhamdulillah. Ada support dari teman yang lain, dari teman yang di luar HIV. Jadi mungkin pada saat itu saya jadi single mom, jadi ada teman yang sama-sama single untuk kasih semangat, ngebuka lagi kalau saya harus semangat demi anak-anak gitu, harus bangkit lagi demi anak-anak. Nah itu sih yang bikin saya mau, oh iya sehat. Terus udah gitu saya ketemu teman-teman lain komunitas gitu, yang pada saat itu kan kayaknya cuma saya sendiri yang punya penyakit ini gitu, terus minum obat ini. Ternyata saya sih awalnya tanya ke konselor, ada nggak teman yang lain yang sama seperti saya. Dikenalin lah, oh ya ada, mungkin kebuka. Terus udah gitu ketemu lagi komunitas yang sama gitu kan. Di Bandung ini cukup banyak, bukan cuma banyak banget ya, kita bisa sharing, bisa ketemu teman-teman lain buat cerita. Oh iya, jadi itu yang tambah semangat hidupnya. Maksud saya nggak mengecilkan hati saya lagi, oh ada teman-teman lain dan mereka pun seperti biasa gitu, bukan seperti orang penyakitan. Mungkin ada di fase yang mungkin mereka terlambat minum obat, terlambat ketahuannya mereka sakit gitu. Udah seperti teman-teman lain yang tanpa HIV juga mereka bisa sakit gitu. Dan bilang kepada diri sendiri, udah kamu bukan orang yang berbeda, maksudnya hanya ada perlu treatment khusus yang minum obat setiap hari, tapi kamu sama dengan orang lain statusnya. Jadi kalau poinnya penerimaan itu ketika kita mau terbuka kepada minimal teman yang sesama deh, komunitas yang sama, kita bisa cerita, mereka bisa ngerti gitu, karena mereka pun sama-sama merasakan. Nah itu tempat atau wadah yang benar-benar bikin saya, oh ya oke, gitu. Nah alhamdulillah dari awal sampai akhir viral load saya tidak terdeteksi, terus nggak ada reaksi apa, maksudnya reaksi saya kesusahan dengan minum obat itu nggak ada. Apalagi ditambah sekarang kan obatnya sekali minum, kalau yang awal mungkin 2 kali ya, mungkin agak repot pagi dan siang, karena saya kan orangnya lupa gitu, jadi kadang pagi lupa. Nah kalau sekarang kan udah sekali minum malam, ya udah tinggal minum aja gitu. Yang dikhawatirkan pada saat itu tuh waktu untuk imunisasi anak, karena kan nggak semua bidan tuh bisa ngerti, bisa paham gitu. Terus saya juga di puskesmas saya terbuka gitu pada saat ke bidan itu, nanti anak saya seperti ini. Dan alhamdulillahnya mungkin ya ketika saya tidak menutup diri dan saya mau, ya udah saya akan terbuka untuk statusnya itu kebaikan. Allah juga kasih kebaikan ke kita, kemudahan gitu, dan bidan itu nggak banyak neko-neko gitu. Jadi saya harus gimana Bu katanya, ini Bu bidan boleh gini, ya udah nggak apa-apa. Dia juga, mereka pun udah banyak yang ngerti. Memang nggak ada beberapa lah mungkin yang masih belum ngerti, belum paham gitu, dan ada terkendala. Tapi untuk saya sendiri sih alhamdulillah gitu, mereka bisa ngerti keadaannya gitu. Kalau untuk RSUD, RS Bandung Kiwari kayaknya mereka udah sangat nggak ada sih ya. Kalau yang saya rasain sih itu nggak ada. Untuk saya pribadi akses ke sana memang saya dari kabupaten, jadi ya udah nggak masalah juga gitu. Cuman mungkin lebih ke lebih ke mendekat kayak ke puskesmas, kan nggak semua puskesmas tuh bisa gitu lah, paham. Ya mudah-mudahan kedepannya kan makin kesini. Kalau di kota Bandung sih memang sudah, kata saya sih udah oke lah ya, nggak ada kekurangan. Pada saat di masa saya itu cuma itu sih pas pemeriksaan EID aja itu yang saya ngerasain kendalanya itu, karena lama gitu kan, yang harusnya anak saya tuh yang di umur 6 bulan tuh harus sudah akses, karena nggak ada alat jadi harus nunggu dulu. Itu aja sih, tapi kayaknya sekarang sih udah enggak sih kayaknya ya, karena kemarin juga tanya lagi ke
teman yang pendamping katanya udah tersedia sih, walaupun memang harus agak ke kota Bandung terus agak jauh gitu, yang penting kan ada gitu. Oke, ini mau penting banget ya buat teman-teman perempuan yang baru tahu status dan atau mereka belum menikah, mereka takut untuk memulai menikah bagaimana karena dengan statusnya. Kalau saran saya terbuka dengan diri sendiri atau dengan pasangan itu penting. Terus jangan takut ketika pasangan kita akan buka status kita, karena kan hukum juga udah melindungi kita gitu untuk status itu. Terus untuk untuk teman-teman yang sudah menikah dan in program anak, cukup konsultasi saja ke dokter dan saya yakin dokter akan bantu gimana ke dokter atau ke layanan gitu ya, kan di layanan itu di rumah sakit itu pasti ada konselor, pasti ada dokter atau bidan yang akan pandu kita buat gimana sih step-stepnya biar kita nggak bingung gitu. Terus ada lagi yang paling penting, jangan menutup diri, itu hak masing-masing, tapi menurut saya paling tidak ada satu teman yang sama-sama positif yang memang sudah pernah misalnya program hamil, jadi kita bisa sharing dan itu emang benar-benar kita nggak akan pura-pura bohong-bohongin dia, misalnya kita tidak akan menjerumuskan hal yang buruk gitu. Jadi kita pasti akan kasih saran yang baik dan itu penting banget kalau menurut saya, teman tempat untuk sharing. Pendamping juga, kalau misalnya kan banyak tuh teman-teman yang hanya ambil obat pulang lagi ke rumah sakit karena takut mungkin ya kalau ngobrol sama pendamping nanti takutnya status kita gimana, pokoknya banyak kekhawatiran bagi mereka. Kalau menurut saya sih ketika kita mau misalnya berkenan mau dekat dengan pendamping, dan saya yakin Allah bakalan deketin sama yang baik juga buat kita, nanti dia akan kasih informasi yang baik gitu. Misalnya contohnya informasi, terutama lah kalau bagi saya tuh informasi tentang pengecekan anak atau informasi tentang pengecekan untuk diri kita sendiri, karena kan waktu kita konsultasi dengan dokter itu gak banyak gitu, dokter juga nggak banyak kasih informasi karena kan ya keterbatasan waktu dan memang mereka pun banyak banyak pasiennya, atau dengan konselor pun kita ada waktu tapi nggak cukup banyak waktu, tapi mungkin pendamping bisa kasih informasi yang lebih gitu. Kalau di kota Bandung ini ataupun mungkin di tempat yang lain ya, di kota-kota yang lain, informasi ini udah sangat menyebar gitu ya, nggak perlu khawatir, itu aja. Oke.